Ketahuilah wahai malaikatku, itu hamba-hamba yang hadir majlis taklim, para hadirin yang hadir majlis taklim, kasih mereka apa yang mereka minta berikan. Ampuni dosa-dosa mereka yang apabila
semuanya niat mau hadir majelis taklim, bukan semuanya niat untuk emang sengaja datang majelis taklim. Ada satu orang kata Allah, kata malaikat aku udah mau Subhanahu wa taala. Ada satu orang datang kebetulan lewat pengen langsung duduk di majelis taklim, bukan mau niat hadir, cuma mau langsung duduk di majelis taklim aja. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir dengan niat yang salehah, yang hadir dengan niat istirahat, yang hadir dengan tanpa niat sama sekali, semua dihitung sama. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Umul ghaib la yashqa bunyi jadi subuh." Mereka adalah sesuatu kaum yang mana tidak menjadi celaka orang yang berkumpul bersatu bergabung sama mereka. Dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang niatnya baik, yang niatnya tanpa niat, yang sengaja datang, yang tak sengaja datang, yang terpaksa datang, semua dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari keutamaan kita menghadiri majlis taklim, majlis ilmu seperti ini. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, hudurul majlis ini, hadirnya kita ke majlis taklim itu lebih afdal dari 1000 rakaat sunnah, 1000 kali rakaat sunnah. Ini lebih afdal. Kita salat sunnah 1000 kali nggak kuat kayaknya. Salat duha 6 rakaat aja susah benar kayaknya, berat banget. Ini hadir majlis taklim lebih afdal dari 1000 rakaat sunnah. Bukan itu aja, lebih afdal juga dari 1000 kali kita menjenguk orang sakit. Gak mungkin kita dalam satu saat menjenguk orang sakit 1000. Bukan itu aja, lebih baik juga dari 1000 orang mengantarkan jenazah, melayat jenazah, mengantarkan jenazah ke makaman. Jadi 1000 kali balasannya. Lebih baik, masih lebih bagus apa? Hadir majlis taklim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sama sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika engkau menghadiri, apabila engkau marartum melewati majlis taklim, melewati majlis zikir, farta'u, suruh mampir sama Rasulullah SAW. Idza marartum bi riyadil jannah, apabila engkau melewati taman dari taman-taman surga, suruh mampir sama Rasulullah SAW. Sahabat nanya, apa itu taman-taman surga? Kemudian dijawab sama Rasulullah SAW, majalis zikir, majalis ta'allum. Tempat-tempat di mana dibacakan zikir pada Allah, majlis-majlis yang di mana di situ ada majlis-majlis taklim. Itu disebut juga sama Rasulullah majlis Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman-tamannya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadisnya kita di sini mendapatkan fadilah-fadilah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam bersalam, lalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntut kita umatnya minul mati ila nur, minal akhlaqil masiyah ila akhlaqil karimah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum. Ini hukum dari masih dalam bulan-bulan Rabiul Awal, masih dalam bulan yang mana bulan dilahirkannya Rasulullah SAW. Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna imannya seseorang itu sampai kapan? Hatta yakuna, sampai hawahu, sampai hawa nafsunya, keinginannya, kemauannya itu senantiasa tab'an lima ji'tubi, senantiasa mengikuti terhadap apa yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau hawa nafsunya, kemauannya, keinginannya hanya untuk mengikuti Rasulullah SAW, baru nih orang mukmin yang sempurna. Kalau belum mengikuti, belum ada keinginan sama sekali, atau belum mau untuk mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, berarti bukan baru iman, berarti kurang sempurna imannya. Tentunya yang namanya hawa nafsu, yang namanya keinginan dari diri kita ini
menuntut kita kepada keburukan. Tidak ada hawa nafsu yang mengajak kebaikan, tidak ada. Inna nafsa la'ammaratu bisu'. Sungguhnya hawa nafsu itu akan menuntut kita kepada keburukan, kepada kejelekan. Tidak ada hawa nafsu yang membawa kebaikan. Makanya hawa nafsu itu tentunya harus dikikis, harus dituntun. Kita harus yang menguasai hawa nafsu kita, bukannya hawa nafsu kita yang menguasai kita. Makanya dikatakan sama di qasidah burda, tahu ibu qasidah burda yang Maula yang sholli wa sallim. Imam yang mengarang namanya Imam Busairi. Imam Busairi di dalam karangannya qasidah burda mengatakan apa? Wan nafsu katifli illam tuqsitimhu illam tuqsimu yanfatimi. Wan nafsu katifli wan nafsu katifli intuhmiltu sabba ala hubir roda fa'in tuqsimu yanfatimi. Kata Imam Busairi mengatakan wan nafsu katifli, hawa nafsu itu seperti anak kecil, seperti bayi. Intuhmilu sabba ala hubir roda, kalau dibiarkan bayi akan nyusu terus. Wa illam tuqsimu yanfatimi, kalau seandainya kita stop, kita berhentiin, kita apa yang namanya kalau berhenti dari nyusu? Di sapi. Nah, di sapi bakal berhenti. Nangis memang. Kejar ini anak, tapi berhenti. Stop. Habis dari di sapi berhenti, nggak terus-terusan. Kalau diterusin nyusu di sapi, nyusu berada ya kalau kita. Ini sama hawa nafsu juga. Kalau diturutin terus-terusan menguasain kita ini akhirnya terjerumus dengan hawa nafsunya. Terjerumus dengan hawa nafsu kita sendiri. Itu sama kayak anak kecil yang sedang menyusu. Di sapi harus di sapi. Kalau enggak terus-terusan sampai gede. Menangis memang, menangis anak kecil. Sama kita melawan hawa nafsu kita berat. Melawan hawa nafsu itu susah, tidak gampang, sulit. Makanya apa yang dicapai tinggi derajatnya. Kalau kita bisa menguasai hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita, bangun malam susah, kita paksa bangun malam, sholat tahajud, mau ngambil dulu malam dingin, ini lagi musim hujan nih. Bangun tidur masih hujan, tarik selimut lagi. Berat mau ngambil dulu, mau bangun malam berat, kita lawan. Susah, sama kayak anak kecil yang bisa nangis dulu, susah dulu, kejar dulu. Kita lihat bagaimana sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad. Ada sahabatnya Nabi SAW namanya Sa'ad As-Sulami. Ada namanya sahabat Nabi Sa'ad As-Sulami. Ini Sa'ad suatu saat ngadu sama Rasulullah SAW, curhat sama Rasulullah SAW. Ini dia sahabat Nabi SAW. Dia bilang apa sama Nabi SAW? Ya Rasulullah, apakah wajahku yang buruk ini, apakah kemiskinanku ini dapat mencegahku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya Rasulullah terhentak, kaget mulai pertanyaannya. Kok ini orang ini Sa'ad As-Sulami bisa bertanya demikian? Kenapa wahai Sa'ad? Ada apa engkau bertanya demikian? Kata ini Sa'ad As-Sulami. Akhirnya ini Sa'ad menjawab pertanyaan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, saya mengatakan demikian karena apa? Karena saya udah kemana-mana meminta anak gadisnya dari sahabat-sahabatku ini, gak ada yang mau, ditolak dulu. Ini Sa'ad mau nikah, minta anaknya pulang, ditolak. Minta anaknya pulang, ditolak. Minta anaknya ini, ditolak lagi. Karena apa? Wajahnya gak ganteng, udah gitu miskin. Udah miskin lagi. Gak ada yang mau nih. Gak ada yang mau nerima si Sa'ad As-Sulami. Akhirnya Nabi SAW gak tega melihat si Sa'ad As-Sulami. Dibilang sama Sa'ad, ya udah kalau gitu, engkau sekarang berangkat ke rumahnya Amr bin Wahab, sahabat Nabi SAW, termasuk pemuka sahabatnya Nabi SAW, di antara pemuka tokoh masyarakat dari kaum Ansor, di antara pembesar dari kaum Ansor. Datang ini Sa'ad berangkat ke rumah Amr bin Wahab, diketok
pintunya, ngucapin salam, keluar Amr bin Wahab. Ditanya, ada apa wahai Sa'ad? Apa yang kau inginkan? Ya, Nabi SAW memberikan salam. Nabi SAW menitip salam buat kau wahai Amr bin Wahab. Terus apa hajatmu? Punya hajat apa kau datang ke rumahku? Akhirnya kata ini Amr, ini Sa'ad As-Sulami, aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminang putrimu yang cantik, yang salehah. Kata ini Sa'ad. Ini Amr ini pikir-pikir juga perintahnya Rasulullah, juga kan wajahnya ini Sa'ad udah gitu miskin. Mikir 2 kali ini si Amr bin Wahab. Bingung Amr bin Wahab. Di kebingungannya keluar istrinya, nyamperin. Ada apa wahai Amr, wahai suamiku? Apa gerangan yang membuatmu kau bingung? Akhirnya dijawab sama dia. Ya, ini si Sa'ad As-Sulami mau minta putri kita, gimana? Bingung juga istrinya. Akhirnya si Amr bin Wahab bilang sama si Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang kau pulang dulu. Aku pikir-pikir dulu, dan aku mau tanyain dulu putriku, apa pendapatnya. Pulang ini Sa'ad, berasa ditolak oleh Amr bin Wahab. Ketika ini perjalanan pulang, sang putrinya, anaknya daripada Amr bin Wahab keluar mengakhiri ayahnya. Ada apa gerangan wahai ayahku? Apa yang kau risaukan? Apa yang kau bingungkan? Dijawab sama ayahnya dari putri tersebut, yaitu Amr bin Wahab. Telah datang padaku perintah dari Rasulullah SAW untuk meminta engkau, untuk meminang engkau. Alhamdulillah, kata ibu putrinya, Rasulullah SAW datang memintaku. Bukan Rasulullah yang meminta. Kata ini ayahnya, bukan Rasulullah yang minta engkau, bukan Rasulullah yang mau meminang engkau, bukan. Tapi ada namanya Sa'ad As-Sulami. Sa'ad As-Sulami. Kalau akhirnya putrinya langsung kejap itu juga bilang, nggak apa-apa, itu perintahnya Rasulullah SAW. Terima aja wahai ayahku, aku ridho dengan apa yang diridhoi Rasulullah SAW. Ini putri didikan dari sahabat Nabi SAW. Gak peduli gimana pun bentuknya, gak peduli kayak gimana wajahnya, daripada belum kenal, belum tahu siapa Sa'ad, belum tahu gimana wajahnya, belum tahu kayak gimana kesehariannya dan lain sebagainya, tapi atas perintahnya Rasulullah SAW diikuti karena dia ridho dengan keridhaan Rasulullah SAW. Dia adalah apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ini putrinya bilang, cepat wahai ayahku, jangan sampai ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW karena sebab engkau menolak Sa'ad bin Wahab, Sa'ad bin As-Sulami. Berangkat ini ayahnya, nyamperin Rasulullah SAW, mengabari bahwasanya pinangan dari Rasulullah untuk Sa'ad As-Sulami itu diterima. Akhirnya Rasulullah SAW bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang kau siap-siap beli cincin deh, walaupun dari besi beli cincin buat mahar. Akhirnya ini Sa'ad bilang, ya Rasulullah, sungguhnya tidak ada yang aku miliki kecuali diriku ini aja. Mau beli cincin besi aja, bahkan emas, cincin besi aja nggak punya di Sa'ad As-Sulami. Akhirnya Nabi SAW bilang sama sahabat, ayo, ini lagi ngumpul rame-rame gini, ayo kumpulin hartamu, kasih Sa'ad, bantu saudaramu ini untuk menikahi putrinya Amr bin Wahab. Terkumpul uang yang banyak, terkumpul harta yang banyak, dikasih ke Sa'ad. Rasulullah SAW bilang, wahai Sa'ad, udah kau berangkat ke pasar beli keperluan kau untuk menikah dengan putrinya si Amr bin Wahab. Berangkat Sa'ad As-Sulami, girang dia, udah susah-susah dari dulu nyari buat menikah, ini dapat nih, diterima karena sebab barokahnya Rasulullah SAW. Berangkat dia ke pasar, mau berangkat beli untuk keperluan nikah. Di tengah perjalanan ke pasar, ada orang yang berseru, orang berkumandang, ya khairullah, wahai pasukan Allah, wahai tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita perang, musuh sudah menyerang. Ada seruan untuk berperang, berjihad fisabilillah.
Ini saat bingung lagi. Ini saat berpikiran lagi. Dia ingin menikah karena udah tambahannya, keinginannya dari dulu. Ini baru diterima lagi nih. Kadang-kadang syahid karena derajatnya tinggi di antara orang-orang yang dapat memberi syafaat kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada orang lain adalah para nabi, para ulama, dan juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini derajatnya tinggi. Bahkan ketika dibangkitkan nanti ada sekelompok orang yang baunya wanginya seperti misik. Pas dicari-cari ternyata itu bau dari tetesan darah orang-orang yang mati syahid. Dia pengen mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung. Akhirnya dia putuskan, dia beli kuda, dia beli baju besi, dia beli pedang, dia nggak beli cincin tuh buat maharnya. Dia nggak beli ranjang, dia nggak beli kasur, dia nggak beli lemari buat bawa-bawaan nih. Nggak beli roti buaya dia nih. Dia malah beli kuda untuk perang. Dia siap-siap pakai perang. Dia pakai baju besinya. Dia siap bawa pedangnya. Dia siap kudanya. Akhirnya dia pikir, ini kalau saya perang, wajah saya kelihatan, kan orang-orang menyangka ini pengantin baru bukannya di rumah, malah perang. Ditutupin wajahnya. Semua wajahnya ditutupin pakai selendang, pakai lidahnya, pakai sorbannya. Cuma kelihatan matanya aja yang kelihatan. Berangkat ke perang sama Rasulullah SAW. Gak ada yang tahu. Terjadilah peperangan yang dahsyatnya. Ini saat As-Sulami berada bukan di belakang, tapi di paling depan. Paling depan banyak membunuh orang-orang, banyak membunuh musuh-musuh. Sampai-sampai sahabatnya Nabi SAW bilang, ya Rasulullah tenang, kita bakal menang, kita dibantu sama malaikat, disangka malaikat di saat As-Sulami. Saking beraninya, saking hebatnya perangnya. Memang dia ahli kuda. Saat As-Sulami ini ahli kuda. Paling ahli pakarnya bermain kuda ketika berperang. Berperang ketika selesai peperangan biasa Rasulullah SAW sahabatnya mencari jenazah-jenazah yang gugur di peperangan, dicari dilihat. Ternyata sahabatnya bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini malaikat yang waktu saya cerita itu, ini bukan malaikat, ini ada meninggal orangnya nih. Dibawa ke Rasulullah SAW jenazahnya. Ternyata dilihat siapa ini yang pakai sorban dikelilingin wajah, dibuka sorbannya sama Rasulullah SAW. Pas dibuka, dilihat ternyata saat Rasulullah SAW sedih, Rasulullah SAW menangis, Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Ditanya sama sahabatnya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau sedih, kenapa engkau menangis, kenapa engkau meneteskan air matanya? Akhirnya Rasulullah SAW bilang, hazirtu bifiraqi Sa'ad, aku sedih, aku meneteskan air mata karena aku berpisah dari kekasihku Sa'ad As-Sulami. Gak lama dari itu Rasulullah SAW tersenyum. Ditanya lagi sama sahabat, madhab kata ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau ketawa? Tadi udah sakit, sekarang kau kenapa tiba-tiba ketawa ya Rasulullah SAW? Kenapa tiba-tiba kau tersenyum ya Rasulullah SAW? Akhirnya Rasulullah SAW jawab, aku melihat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada saat As-Sulami yang sedang diperbutkan oleh bidadari yang jatuh cerita. Ini derajat yang tinggi dicapai oleh saat As-Sulami, bukan gampang, bukan dengan leha-leha, bukan dengan santai-santai. Dia mengambil keputusan yang mana keputusan itu begitu beratnya antara menikah yang dia dambakan dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dia inginkan juga. Oleh karena sebab usahanya dia melawan nafsunya dia mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita harus berusaha hawa nafsu kita, keinginan kita untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yang mengikuti sunnahku, yang menjalankan sunnahku ketika umatku sedang rusak, umatku menjauhkan sunnahku, umatku meninggalkan sunnahku, nah orang yang menghidupkan sunnahku itu ketika saat itu, maka ia akan mendapatkan pahala dan jarak seperti 100 kali orang yang mati syahid.
satu kali aja derajatnya tinggi, apalagi ini dibalas 100 kali orang mati syahid. Cuma apa? Cuma menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Memang gak gampang. Kenapa? Rasulullah SAW udah bilang, barang orang yang al-mutamassid bid-din, orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman nanti, itu dia bagaikan memegang bara api. Jadi kalau megang bara api, panas atau jauh? Panas, susah. Makanya sama, menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya susah. Kita pakai jilbab nih, kalau yang ibu mungkin tak ada yang ngejekin. Kalau yang muda-muda nih, pakai jilbab dibilang kuno, pakai kopiah, pakai sarung dibilang habis sunat. Jalan ke mall pakai gamis dibilang teroris. Nah, pakai sarung pakai ini dibilang Islamnya lain. Nah, macam-macam. Yang benar disalahin, yang salah malah dihukum. Yang pakai tank top, yang pakai celana pendek dibilang bagus, cantik, bagus banget nih. Iya, padahal salah. Ini sekarang ini zamannya yang kita seharusnya menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Dari sekarang kita hidupkan. Dua jam lagi. Ini apa ikan asin keburu gosong tadi belum diangkat. Ini jadi sekarang ini zamannya, zaman yang mana menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW bakal dibalas 100.000 kali balasan. Memang susah, seperti megang bara api. Bara panas, megang bara api gak susah. Kalau nggak kuat-kuat kebakar. Sama, kita menjalankan sunnahnya Rasulullah, menjalankan syariatnya Allah, menjalankan hukum-hukum Allah yang sebenarnya malah dicaci. Makanya Rasulullah SAW bilang Islam itu datang gharibun, datang dalam keadaan asing, dalam keadaan aneh. Rasa yahudu gharibun, bakal juga balik lagi nanti bakal jadi asing lagi. Yang sholat dibilangi alim banget, sholat dibilang alim banget, sholat bukan alim banget, itu kewajiban. Sekarang orang sholat tuh alim banget ya orang, Masya Allah. Bukan alim, itu kewajiban seharian, biasa. Kayak kita makan, biasa. Masa orang makan dibilang, hebat banget bisa makan. Biasa orang makan. Sama, sholat itu bukan alim, bukan Masya Allah, tapi emang biasa, emang harus. Kewajiban kita emang sholat. Ini dia. Karena Rasulullah SAW bilang, kita mesti latih. Memang gak bisa, hawa nafsu itu senantiasa membawa kita kepada keburukan. Harus kita latih. Sedikit-sedikit, harus kita sabari, harus kita latih dengan baik, harus kita paksa. Nah makanya dinamakan mujahadah itu nafas, melawan hawa nafsu. Kita terus senantiasa melawan hawa nafsu, kita lawan lagi, baru deh nanti ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah berfirman, "Walladzina jahadu bina lanahdiyahum subulana." Mereka yang mujahadah melawan hawa nafsunya, mereka yang melawan kemauan dirinya yang mengajak kepada keburukan, baru Allah kasih lanahdiyahum subulana. Allah kasih jalan petunjuk, Allah gampangin untuk kebaikan, Allah gampangin untuk hadir majelis taklim, Allah gampangin untuk hadir tempat-tempat yang baik. Berat melawan hawa nafsu, cuma balasannya, makanya ada tulisannya ketika di zaman itu ada kabar yang tersebar, berita yang tersebar bahwasanya ada seorang kafir yang bisa membaca hatinya orang lain. Sakti ini orang kafir bukan Islam. Ada orang kafir bisa melihat hatinya orang lain, bisa baca hatinya orang lain. Ini sakti ini orang kafir. Akhirnya ada ulama khawatir si kafir ini dapat menyesatkan orang-orang Islam yang banyak, dapat menyesatkan orang-orang muslimin. Bahaya nih, karena sakti. Zaman dulu, zaman sekarang aja kita masih demenan nama yang begitu-begitu. Dibandingkan ustadz yang ngajar-ngajar, lebih demenan sama ustadz yang dukul-dukul. Ini zaman sekarang, kalau dikasih amalan baca ini buat apa ustadz? Biar apa? Baru dikerjain. Kalau nggak dikasih tahu ini buat ini, nggak dikerjain. Kalau ini buat gampangin rezeki, baru dikerjain. Salat duha rajin banget.
Baca lagi habis asar aja Pak, tahajud itu males banget. Karena dua ini sholat ekonomi, sholat buat cari rezeki. Nih, semangat padahal yang ngasih rezeki, yang ngasih kita harta, yang gampangin kita rezeki bukan sholat duhanya, bukan surah waqiahnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca waqiah setiap habis asar, kita sholat duha buat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Kalau udah Allah cinta sama kita, sayang sama kita, apa juga dikasih. Jadi dia, tadi yang mana ceritanya? Itu si kafir ini akhirnya orang alim itu ngerasa khawatir, dicari rumahnya si kafir dicari. Datang ke rumah si kafir, rencana untuk membunuh si kafir ini karena bahaya, takut membunuh muslim orang-orang muslim. Datang itu tak pintunya. Pas diketok pintunya dia bawa pisau di belakang di balik bajunya si orang ulama ini, seorang alim ini. Dibuka itu pintunya, sebelum itu silakan Allah kata si kafir ini bilang, wahai alim, wahai orang yang alim, itu buang dulu pisaunya, jangan bawa pisau kalau kemari. Dia tahu nih, tambah yakin dia orang alimnya, benar ternyata dia tahu. Dikeluarin pisaunya, diletakkan, masuk deh, diskusi di situ dia. Ditanya sama si alim ini, ngobrol panjang lebar, akhirnya dipaksa sama si alim itu, aslim, masuklah engkau ke dalam Islam, masuklah engkau ke agama Islam. Nggak mau. Dikasih dalil yang lain, diceritakan yang lain, dipaksa lagi, aslim, masuklah engkau ke Islam, atau engkau saya perangi, kata si alim ini. Si kafir bilang, enggak, saya nggak bakal masuk Islam. Akhirnya dipaksa, baru setelah dipaksa sangat, baru mau ini kafirnya, tiba-tiba langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya ini heran, yang alim ini heran, kok ini orang tiba-tiba langsung syahadat aja dari kenapa kada tadi aja capek-capek ngomong panjang lebar ya? Ngomong debat-debat motor sampai terakhir motor baru dia masuk Islam. Kalau dari awal udah capek-capek nih. Akhirnya si kafir ini ditanya, kenapa kada tadi aja mencari syahadatnya? Dijawab sama si kafir, iya, dari awal saya tak mau masuk Islam. Pas terakhir kenapa saya langsung mengucapkan syahadat? Karena pas terakhir itu kau memaksa saya untuk masuk Islam, hawa nafsu saya mengatakan jangan masuk Islam. Maka saya melawan hawa nafsu saya sehingga saya masuk ke dalam Islam. Ini ternyata kesaktiannya dia, kehebatannya dia karena senantiasa melawan hawa nafsunya, senantiasa menghabiskan hawa nafsu dia sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebab melawan hawa nafsunya. Makanya anak manusia ini manusia yang sempurna karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan hawa nafsu. Kalau malaikat hebat, diciptakan tanpa hawa nafsu. Disuruh apa aja tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sujud aja. Disuruh sholat aja. Disuruh tasbih aja. Dari semenjak diciptakan sampai akhir hari kiamat kerjanya itu aja. Taat sama Allah Subhanahu wa taala wajar karena nggak punya hawa nafsu. Manusia punya hawa nafsu, punya akal juga, tapi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala akal untuk apa? Untuk melemahkan hawa nafsunya, menjauhkan, mengurangi atau menghabiskan hawa nafsunya. Kalau manusia bisa melawan hawa nafsunya, maka lebih hebat dari malaikat. Makanya dikatakan oleh ulamanya, al-imanu yazid wa yanqus. Iman seseorang itu yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Imannya seorang hamba itu bisa nambah, bisa kurang. Iman-imannya kita ini bisa nambah, bisa kurang. Kalau lagi hadir majlis ini perasaan besok mau sholat duha aja, besok mau tahajud terus, besok mau baca Quran aja, besok mau sedekah aja, kan buka dari sini udah lupa lagi tuh. Lupa lagi deh, keinginannya, niatnya udah lupa lagi. Karena apa? Iman itu perlu
imanku bila ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan zikir, dengan bacaan la ilaha illallah. Iman seseorang bisa tambah, bisa kurang. Dan bertambahnya dengan apa? Kata ulamanya, iman seseorang itu bisa bertambah dengan bil amal shalihah, dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang bagus, baca Quran, terutama di malam hari baca Quran, berzikir pada Allah, sholat tahajud, sholat duha, menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, menghidupkan atau sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW yang sudah ditinggalkan oleh umatnya Rasulullah SAW. Kalau saya berat-berat sunnahnya Rasulullah SAW, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang qobliyah, ba'diyah, terutama qobliyah subuh, sholat fajar rakaatan fajar, kata Nabi SAW, rakaatan fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih afdal dari pada dunia dan seisinya. Terus salat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, kata Rasulullah SAW apa? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat. Salat asar qobliyah 4 rakaat, 2 rakaatnya, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah. Kalau 2 rakaat daripada sholat 2 rakaat. Ini sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkat kita hari majelis salim ini, kita senantiasa mendapat taufik hidayah, digampangkan kita untuk beribadah, digampangkan kita untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah, digampangkan kita untuk senantiasa berada di jalurnya yang sesuai, yang diridai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dengan berkah kita hari majlis ta'lim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjaan yang luas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada penyakit di dalam hatinya dihilangkan dari dalam hatinya. Yang ada sombong di hatinya dihilangkan kesombongannya. Yang ada sifat riya di dalam hatinya dihilangkan sifat riyanya. Yang ada ujub di dalam hatinya ditinggalkan sifat ujubnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan menjadikan kita cinta sama Rasulullah SAW. Yang tadinya tak cinta sama Rasulullah jadi cinta sama Rasulullah. Yang tadinya tak kenal sama Rasulullah jadi kenal sama Rasulullah. Yang tadinya cinta sama Rasulullah ditambah lagi kecintaannya bersama Rasulullah SAW. Terakhir, saya minta Fatihah khusus buat Umi Haji Azizah yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan, zahir wa batin, bil afiyah, disirul asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi buat sahibul majlis Umi Haji Marwati bin Haji Umar. Mudah-mudahan arwahnya gembira, arwahnya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan rozah min riyadil jannah. Semua Bapak Haji Abdul Qadir, keluarga besarnya, semua keluarga ibu-ibu, keluarga ibu-ibu yang sudah mendahului kita disebutkan dalam hatinya. Mudah-mudahan mereka semua digelambangkan dalam kuburnya. Ala hadhihi wa ala kulli yang salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Hadanallahu alaihi majma'in wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.